Hari ini pertama kalinya Bagas main ke kos-kosannya Doni. Dia datang setelah selesai kuliah. Mungkin kira-kira jam 4:30 sore lah. Dia baru tahu ternyata kos-kosannya Doni ini adalah sebuah rumah yang memiliki 5 buah kamar dan masing-masing kamarnya itu disewakan. Jadi denah kos-kosannya itu ketika masuk ada kayak ruang tamu memanjang, persegi panjang. Setelah itu baru ada kamar-kamar yang disewakan. Kamar itu dibagi 2 bagian, sebelah kanan dan sebelah kiri. Yang sebelah kanan ini ada 3 kamar yang berjejer, terus yang di sebelah kiri ada 2. Dan kamar Doni ini berada di sebelah kanan, di bagian yang tengah. Terus ukuran kos-kosannya Doni ini atau kamarnya Doni ini lebarnya sekitar 3 meter kali 3 meter. Cukup luas. Terus di dalamnya ada lemari kayu agak besar. Terus ditambah lagi ada 1 tempat tidur. Di kamar itu Bagas dan Doni mengobrol banyak hal. Ketika sedang asik-asiknya mengobrol, tiba-tiba Mas Afan datang. Mas Afan ini dia adalah salah satu penghuni kos di sini juga. Seperti biasa ketika sore ini Mas Afan baru pulang kerja. Nah, Doni dan Afan tahu ketika ada Mas Afan itu karena pintu kamar Doni ini memang sengaja dibuka agar udaranya bisa keluar masuk dan suhunya itu tidak panas. Ketika ada Mas Afan, Doni lalu menyapa, kemudian memperkenalkan Bagas kepada Mas Afan. Terus si Bagas dan Mas Afan bersalaman, lalu Mas Afan sedikit basa-basi dengan Bagas. Tak beberapa lama Mas Afan izin mau ke kamarnya karena dia mau ganti baju. Nah, setelah Mas Afan pergi, si Bagas ini kembali ngobrol dengan Doni. Kembali ngobrol banyak hal lah. Terus gak berapa lama, mungkin sekitar 10 menitan kurang lebih, si Bagas ini tiba-tiba merasa ingin buang air kecil. Terus si Doni bilang kamar mandinya ada di belakang, di dekat dapur. Nah, kemudian Bagasnya berdiri. Setelah berdiri berjalan ke arah kamar mandi. Sesampainya Bagas di kamar mandi, ternyata pintunya tertutup. Terus ada suara gemericik air di dalam sana. Berarti ada orang di dalam. Karena memang sudah gak tahan, Bagas kemudian mengetuk pintu kamar mandi itu lalu berkata, siapa di dalam? Masih lama gak? Aku kebelet pipis nih, kata si Bagas. Terus dari dalam ada suara menjawab, aduh, aku baru masuk terus perutku mulas. Kalau kamu memang udah kebelet, kamu bisa pakai kamar mandi yang ada di kebun. Kamu itu lewat pintu yang ada di sebelah kanan nih. Ternyata suara itu adalah Mas Afan. Karena memang sudah sangat kebelet, Bagas lalu pergi ke kamar mandi yang ada di belakang yang dikatakan Mas Afan. Ketika pintu belakang dibuka, dia melihat ada bangunan kecil. Mungkin itu yang dimaksud Mas Afan sebagai kamar mandinya. Nah, tapi posisi kamar mandi ini tidak langsung berada di belakang kos-kosan. Jadi kos-kosan di belakangnya itu ada kebun singkong. Nah, kebun singkong ini panjangnya mungkin sekitar 25 meter kali 10 meter. Setelah dari kebun singkong itu, di ujungnya baru ada toilet. Terus di samping kiri kanan kebun singkong itu ada kebun lagi, tapi kebunnya itu kebun pisang yang sudah
besar-besar lah. Beberapa juga sudah ada buahnya. Setelah mengetahui kamar mandinya di ujung kebun, Bagas lalu berjalan melewati kebun singkong. Karena memang sudah sore ya, sudah jam 5 lebih, langitnya itu sudah mulai kuning-kuning oranye menjelang malam gitulah. Setelah di dekat kamar mandi, dia hendak masuk. Dia masuk biasalah. Oh ya, kamar mandinya itu ukurannya kecil, mungkin sekitar 2x2 meter. Atapnya ini dari seng yang bergelombang, sudah karatan dan ada beberapa lubang. Terus tembok kamar mandinya itu sudah banyak yang mengelupas sehingga susunan batu batanya itu terlihat. Pintu kamar mandinya terbuat dari kayu, tapi di bagian bawahnya ini sudah banyak yang keropos. Bagas membuka pintu, terus masuk ke dalam. Semuanya berjalan biasa-biasa saja, meskipun di dalam agak gelap karena tidak ada lampu penerangannya. Setelah selesai buang air kecil, Bagas lalu keluar dari kamar mandi itu. Nah, disinilah mulai kejadian-kejadian aneh dialaminya. Saat dia keluar dari pintu, entah kenapa telinga bagian belakangnya ini terasa panas. Gak tahu, pokoknya rasanya panas gitu. Tapi Bagas gak mengambil pikiran macam-macam ya. Terus dia berjalan aja kembali ke kosan melewati kebun singkong. Baru sekitar 3 langkah, sekarang malah bulu kuduknya itu berdiri. Bulu kuduknya berdiri, terus ada perasaan gak nyaman, gak enak, tiba-tiba datang aja. Wah, ini pikiran Bagas mulai goyah ini, sudah mulai agak mikir macam-macam. Tapi Bagas terus berjalan. Begitu dia tepat berada di tengah-tengah kebun singkong, tiba-tiba dia merasa ada angin berhembus dari belakang melewati lehernya. Anehnya, si Bagas ini ketika dia merasa ada angin, dia itu menengok ke kiri ke arah kebun pisang. Dia melihat kok pohon-pohon pisangnya nggak ada yang goyang, nggak ada yang bergerak. Padahal dia merasa kalau ada angin yang berhembus dari belakang. Oh, mungkin ini perasaannya saja. Itu yang dipikirkan Bagas. Terus sebelum Bagas memalingkan pandangannya dari pohon pisang, tiba-tiba angin berhembus lagi dari belakang melewati lehernya. Kali ini Bagas benar-benar yakin kalau dia memang merasakan ada angin yang berhembus, tapi pohon-pohon pisang yang ada di sana itu tidak ada yang bergerak, sedikit pun gak ada yang bergerak. Wah, udah pikirannya sudah kalut. Bagas lalu bergegas kembali ke kos-kosan. Baru saja dia mau melangkah, dia kaget. Tiba-tiba di belakang ada suara. "Kamu temannya Doni ya?" Wah, kaget dong si Bagas. Dia lalu membalikkan badannya, memutar badannya. Dia lihat ada wanita, rambutnya panjangnya itu sampai ke bawah pundak, memakai kebaya putih, terus bawahannya memakai bawahan kain batik. Kulitnya putih, tapi putihnya ini putih-putih pucat gitulah. Bagas yang masih kaget, dia cuma bisa bilang, "Oh iya, ada apa ya?" Terus si wanita tadi bilang, "Kirim salam ya buat Doni." Bagas cuma bisa mengangguk pelan terus berkata, "Oh iya, nanti saya sampaikan."
Bagas kembali memutar tubuhnya dan berjalan lagi ke kos-kosan. Nah, ketika Bagas ini sampai di pintu belakang kos, dia ketika baru masuk pintu, dia sempat menoleh ke kanan, melihat ke arah kebun singkong. Dia masih melihat sosok wanita tadi itu masih berdiri di tengah-tengah kebun singkong itu. Kemudian Bagas menutup pintu dan berjalan menuju ke kamarnya Doni. Sampai di kamar Doni, disampaikanlah pesan wanita itu kepada Doni. Dan tadi di kebun ada cewek. Dia bilang kirim salam buatmu, kata Bagas. Doni yang duduk di lantai sambil bersila, tangannya ini masih fokus main HP. Tiba-tiba melihat ke arah melihat ke arah Bagas sambil berkata, "Cewek, siapa, Gas?" Doni bingung karena Doni ini ngekos masih barulah, belum nyampe 2 bulan. Terus kegiatannya di sini itu dia cuma di kos untuk tidur, kerjain tugas, terus pergi ke kuliah atau kegiatan lain, terus balik lagi. Dia itu masih belum sempat berinteraksi dengan tetangga. Jadi bagaimana mungkin ada orang di sana yang mengenal Doni? Nah, terus si Bagas bilang lagi dong, "Iya benar, tadi itu di kebun ada cewek." Karena penasaran, Doni berdiri, terus dia berjalan ke kebun untuk mengetahui siapa sih sebenarnya cewek yang dimaksud Bagas. Nah, ketika sudah ada di kebun, langitnya itu sudah gelap ya, mungkin menjelang maghrib, sudah menjelang maghrib. Si Bagas dan si Doni ini melihat ke kanan ke kiri untuk mencari si wanita yang dilihat Bagas. Setelah lihat ke sana kemari, nggak ada, di mana-mana nggak ada. Doni bilang dong kepada Bagas, "Gas, ceweknya mana sih?" Terus si Bagas ini yang posisinya ada di belakangnya Doni bilang, "Beneran tadi ada cewek. Ceweknya tadi itu berdiri loh di tengah-tengah kebun ini," kata si Bagas. Terus si Doni memutar tubuhnya sehingga dia dan Bagas ini berhadapan-hadapan. Dia lalu bertanya, "Ciri-cirinya gimana?" Nah, dijelaskanlah si Bagas. Tadi itu ada cewek, rambutnya panjangnya itu sampai ke bawah pundak, memakai kebaya putih, terus bawahannya itu kain batik warna coklat, kulitnya putih tapi putih pucat, kata Bagas. Nah, saat Bagas menjelaskan ciri-cirinya itu, dia juga melihat ke wajah Doni. Dia merasa aneh. Entah kenapa tiba-tiba ekspresi Doni ini yang berubah biasa dari yang biasa-biasa saja ini, tiba-tibanya matanya melebar sedikit melotot. Ternyata si Doni ingat kejadian beberapa hari yang lalu. Jadi beberapa hari yang lalu itu kejadiannya saat malam, di tengah malam. Doni berada di kamar. Terus dia mendengar suara gesekan besi seperti engsel yang olinya itu sudah kering, jadi kayak berdecit, krek. Nah, asalnya itu dari depan kos. Nah, Doni yakin kalau suara besi itu berasal dari ayunan yang ada di depan kos. Jadi di depan kos itu ada ayunan dari besi. Entah itu milik tetangga atau memang milik dari pemilik kos itu, sehingga ditaruh di depan tapi pojokan sebelah kiri.
Karena penasaran, Doni keluar dan melihat. Dia kaget waktu melihat ayunannya itu bergerak ke depan, ke belakang. Terus ada sosok wanita, rambutnya panjang. Juga rambutnya itu panjang sepanjang di bawah bahu. Terus pakai kebaya putih, terus bawahannya itu pakai kain batik warna coklat. Tapi kondisinya Doni itu tidak melihat wajah si wanita itu karena dia dari samping. Wah, kaget dong Doni, karena gak mungkin ada wanita malam-malam main ayunan. Pasti ini hantu. Doni lalu kembali ke kamarnya lalu menutup pintu. Berarti sosok yang dilihat Bagas tadi adalah sosok hantu yang dilihatnya saat malam-malam di ayunan. Setelah mengetahui kalau itu hantu, Doni lalu berlari masuk ke dalam kos. Bagas yang kaget dengan sifatnya Doni, dia lalu mengikuti Doni juga berlari di belakangnya. Udah, itu adalah pengalaman pertama Bagas ke kos-kosannya Doni dan langsung melihat kejadian mistis yang seperti itu. Sekian dari saya cerita kali ini. Saya juga mau mengingatkan bahwa cerita kali ini itu bukan kisah nyata ya, melainkan sebuah karya dari imajinasiku saja. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.